Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abdullah bin Abu Quhafa. Beliau merupakan golongan atau dari suku Bani Taim. Beliau lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 573 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 634 Masehi. Ayah beliau bernama Uthman Abu Quhafa dan ibunya bernama Salma al-Khair. Selanjutnya yaitu proses atau terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah, terjadi perbedaan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dari masing-masing kaum tersebut, mereka menginginkan pemimpin dari kelompok mereka. Akhirnya, Umar mengusulkan agar diadakan musyawarah. Bertempat di Sakhifah Bani Sa'idah, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Selanjutnya, sistem politik Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ada dua. Yang pertama, kekuasaan bersifat sentral atau berpusat pada tangan khalifah. Yang kedua, memutuskan perkara melalui Dewan Syura atau semacam MPR. Selanjutnya adalah kebijakan politik Abu Bakar As-Siddiq. Ada tiga, yaitu yang pertama, mengirim pasukan ke Syam, mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria. Yang ketiga, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga. Selanjutnya, peristiwa penting pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama, munculnya gerakan Riddah atau murtad setelah Rasul wafat. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailam al-Kadzab, Awad al-Unsi, Tulaiha al-Asadi. Dan selanjutnya adalah prestasi-prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu memberantas nabi palsu, menumpas para pembangkang zakat, memberantas kaum murtad, dan mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Har bin Roza'ah bin Adi bin Ka'bah. Beliau berasal dari golongan suku Adi. Nama ayah beliau yaitu Khattab bin Fa'il al-Sim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantama binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dan wafat pada tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Yang kedua, proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab sendiri adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit dan tak kunjung sembuh. Keputusan menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah ini dituliskan Abu Bakar dalam surat wasiatnya. Dengan demikian tidak ada yang ingkar atas keputusan tersebut. Umar bin Khattab sendiri adalah sosok yang sangat tegas dalam memimpin. Meski begitu, ia juga dikenal amat menyayangi rakyatnya, terutama mereka dari golongan miskin. Umar berkuasa sebagai khalifah selama 10 tahun, dan kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Peradaban yang berkembang pada masa Abu Bakar, yaitu yang pertama, perluasan daerah Islam. Yang kedua, yaitu menetapkan penanggalan Hijriyah. Yang ketiga, yaitu menetapkan uang resmi negara. Dan yang keempat, membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh umat. Yang kelima, yaitu membangun kota Kufah dan Basrah di Irak. Yang keenam, yaitu menetapkan gaji pegawai kekhalifahan. Yang ketujuh, membentuk angkatan perang yang kuat. Dan yang kedelapan, yaitu merapikan struktur dan administrasi pemerintahan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan dulu, nama saya Dwi Sulistiawardani dengan NIM 201200056. Di sini saya akan menyampaikan tentang biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama asli yaitu Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Umawi al-Makki al-Madani. Nasabnya bertemu Nabi pada kakek yang keempat, yaitu Abdu Manaf.
Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada 47 sebelum Hijriah. Usianya 6 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ia dilahirkan di Taif, daerah yang paling subur di kawasan Hijaz. Ia memeluk agama Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ia sangat kaya tetapi berlaku sederhana dan sebagian harta kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Sepanjang hayatnya, Utsman banyak mengikuti peperangan bersama kaum muslim kecuali perang Badar. Dapat julukan Dzun-Nurain yang artinya pemilik dua cahaya. Dialah satu-satunya sahabat yang menikah dengan dua putri Nabi. Selanjutnya, sifat-sifat Utsman bin Affan yaitu dermawan, menyerahkan hartanya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, tinggi agamanya sampai Utsman menyerahkan 10% dari hartanya yang tidak dilakukan oleh orang lain. Utsman juga mempersiapkan tentara dengan 1000 unta dan 500 kuda. Selain sifat itu, Utsman juga terkenal dengan sangat lunak, pemaaf, murah hati, percaya, tangguh, mudah tersentuh hatinya. Selanjutnya, pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, ia membentuk dewan yang beranggotakan 6 orang sahabat yang saat itu dianggap paling tinggi tingkatannya, yang bertugas memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah yang kelak menjadi penggantinya. Keenam anggota dewan itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Umar, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketua dewan dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dimusyawarahkan di rumah Abdurrahman bin Auf, akhirnya mayoritas suara memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah pada hari ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran. Pada akhir 24 Hijriah, awal 25 Hijriah, Utsman mengumpulkan para sahabat, lalu 4 orang di antara mereka menyusun mushaf yang akan menjadi rujukan umat Islam. Keempat, kodifikasi panitia itu adalah para penghafal Al-Quran yang telah dikenal baik, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Hisyam. Panitia kodifikasi itu bekerja sangat cermat dan hati-hati. Mereka menghimpun berbagai qiraah yang ada di tengah umat, kemudian memilih salah satunya yang dianggap paling dipercaya. Mereka langsung menuliskan dalam satu mushaf lafal atau bacaan yang disepakati bersama, yang tersusun rapi dan sistematis. Panitia kodifikasi Al-Quran bekerja dengan cermat, teliti, dan hati-hati, sehingga menghasilkan sebuah mushaf. Sebetulnya karya itu bukan murni dilakukan Khalifah Utsman, karena gagasan itu telah dirintis sejak kepemimpinan Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar. Mushaf Utsmani itu pun tuntas disusun dan mushaf-mushaf lain yang berbeda dari mushaf utama itu diperintahkan untuk dibakar. Yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Selain mengkodifikasi Al-Quran, pada masa Khalifah Utsman bin Affan juga dilakukan perluasan Masjid Nabawi serta memperindah bentuk dan coraknya. Dan yang ketiga yaitu pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk Angkatan Laut yang bertujuan untuk melindungi wilayah Afrika dari serangan Romawi. Hal itu atas usulan dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Yang keempat yaitu perluasan dakwah Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dakwah Islam semakin meluas. Wilayah Azerbaijan dengan izin Allah menerima dakwah Islam di bawah pimpinan Sa'id bin As dan Huzaifah bin Yaman. Wilayah Armenia juga dapat diraih oleh dakwah di bawah pimpinan Salman bin Rabi'ah al-Bahi. Pada umumnya mereka lebih suka berada di bawah pemerintahan Islam daripada dikuasai. Selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib.
Beliau lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sekitar 13 Rajab 23 sebelum Hijriah atau 599 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Ali bin Abi Thalib bin Muthalib bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Walid. Awalnya Ibunda Ali memberi nama Haidar yang berarti singa, lalu diganti dengan nama Ali, julukannya Abul Hasan. Sedangkan Abu Turab adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah saat Ali tertidur dengan badan bertabur debu yang dalam bahasa Arab yaitu turab. Lalu Rasulullah membangunkan beliau dengan memanggil, "Bangunlah wahai Abu Turab." Hadis riwayat Muslim nomor 2409. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Secara silsilah, Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Ali dengan Fatimah Az-Zahra juga menjadikannya sebagai menantu Nabi Muhammad. Ali memerintah selama 6 tahun dari tahun 35 hingga 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Utsman wafat. Keadaan semakin kacau, kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah sampai 35 Hijriah di Masjid Madinah. Selanjutnya, keutamaan Ali bin Abi Thalib masuk Islam sejak kecil, bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun atau golongan yang pertama kali masuk Islam. Pengorbanan Ali saat hijrahnya Rasulullah ke Madinah menggantikan posisi di tempat tidur Nabi. Beliau memiliki sifat cerdas, pemberani, dan berilmu karena beliau sejak kecil bersama Rasulullah sering menjadi pemimpin pasukan muslim ditunjuk langsung oleh Rasulullah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sifatnya tawadhu, zuhud, adil, dan dermawan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah masa Ali bin Abi Thalib menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal di antara Syuraih bin Al-Haris di Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Abbas di Basrah, meletakkan dasar-dasar ekonomi dan menerapkan hukum fikih. Peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib merupakan masa kekuasaan khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Dari hanya wilayah Arabia, ekspansi kekuasaan Islam menembus keluar Arabia, memasuki wilayah-wilayah Afrika, Syria, Persia, bahkan menembus Bizantium dan India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. 1. Islam di samping ajaran agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. 2. Dalam dada para sahabat Nabi Muhammad SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam, dakwah ke seluruh penjuru dunia. 3. Bizantium dan Persia. Dua kekuatan yang menguasai Timur Tengah pada saat itu mulai memasuki masa kemunduran dan kelemahan, baik karena sering terjadi peperangan antara keduanya, karena persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing. Pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban telah dicapai. Di antaranya adalah munculnya gerakan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. 1. Menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. 2. Memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. 3. Keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam para penduduk negeri. Dr. Hasan Ibrahim dalam bukunya Tarik Al-Islam Asyasi menjelaskan bahwa organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga negara yang ada pada Khulafaur Rasyidin diantaranya sebagai berikut. 1. Lembaga politik, termasuk dalam lembaga politik khalafah, wizarah, dan kitabah.
2. Lembaga tata usaha negara, termasuk dalam urusan lembaga tata usaha negara, Idratul Akalim, dan Diwan, seperti Diwan Kharaj, Diwan Rasail, Diwanul Barid, Diwan Syurtah, dan departemen lainnya. 3. Lembaga keuangan negara, termasuk dalam lembaga keuangan negara adalah urusan-urusan keuangan dalam masalah ketentaraan, baik angkatan perang maupun angkatan laut, serta perlengkapan dan persenjataannya. 4. Lembaga kehakiman negara, termasuk dalam lembaga kehakiman negara urusan-urusan mengenai qadhi, madhalim, dan hisabah, pengadilan perkara yang bersifat lurus dan terkadang juga perkara yang memerlukan pengurusan segera.